Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Allah yang maha pengasih dan maha baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur nyenyak dan kami boleh bangun kembali di pagi hari ini tanpa kekurangan satu apapun. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, tuntun kami untuk mampu memahami firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 6 ayat 7. Saya akan membacakannya untuk kita. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah pernahkah kamu salah paham terhadap Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ada seekor anjing yang sangat cerdas, namanya Mito. Setiap hari, Mito mengikuti tuannya kemanapun tuannya pergi. Pada suatu kali, ketika tuannya mengajak Mito bermain di hutan, Mito mendahului tuannya dan menunjukkan jalan masuk hutan. Namun, Mito terus-menerus menggonggong, sehingga tuannya dan teman tuannya merasa terganggu. Terlebih, karena mereka sedang melewati semak-semak. Semakin melangkah, Mito semakin menjadi-jadi gonggongannya, hingga membuat teman tuannya melempar Mito dengan batu. Namun ternyata ketika Mito mendekati semak, muncullah seekor ular. Mito berusaha melawan ular tersebut hingga Mito terluka. Tuannya dan temannya merasa bersalah telah salah paham terhadap Mito. Ternyata Mito menggonggong untuk mengingatkan tuannya dari serangan ular. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita salah paham dengan maksud Tuhan. Ketika kita mengalami berbagai masalah dan penderitaan, kita sering berpikir bahwa Tuhan menghukum kita. Tuhan tidak adil dalam hidup kita. Padahal kita tidak tahu bahwa Tuhan sering memakai penderitaan untuk menegur dan mengingatkan kita jauh dari dosa. Oleh karena itu, saudaraku, mendekatlah kepada Tuhan lebih lagi, supaya semakin memahami maksud kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita sudah melakukan bagian kita dengan benar, namun masih diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami penderitaan, percayalah bahwa penderitaan itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihimu dan Tuhan ingin mendewasakan dirimu. Mari setiap kita meminta hati yang bijaksana supaya kita semua bisa mengerti dan memahami setiap rencana Allah yang terbaik di dalam hidup kita. Jangan biarkan kesalahpahaman kita terhadap Allah dapat menggagalkan kita untuk melihat rencana Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami jika selama ini kami sering salah paham terhadap-Mu. Karena penderitaan datang menghadang hidup kami. Ajarlah kami Bapa untuk memahami rencana-Mu yang lebih indah di dalam hidup kami masing-masing. Amin. Saudara, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.